Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan bangkitkan murka Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Yesaya 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Saudara, selain berlimpah kasih setia, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Inilah sisi lain yang seringkali dengan sengaja diabaikan atau disepelekan oleh kebanyakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kasih setianya Tuhan menganugerahkan keselamatan dan pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi dalam keadilannya Tuhan perlu sekali mendidik umatnya, dan salah satu bentuk didikan Tuhan adalah hajaran. Ibrani 12 ayat 10 berkata, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Tuhan menghajar kita bukan untuk membinasakan, tetapi bertujuan untuk mengembalikan kita pada rancangannya yang semula. Saudara, jadi kalaupun saat ini kita sedang dihajar oleh Tuhan oleh berbagai hal masalah, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Tuhan sedang mendidik kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh kemenangan, hidup berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan sekali-sekali kita membangkitkan murka Tuhan. Kata murka berarti marah besar atau kemarahan yang meluap-luap. Pertanyaannya saudara, kepada siapa Tuhan akan murka atau menunjukkan kemarahannya yang meluap-luap itu? Tuhan murka terhadap orang yang murtad. Siapa itu orang-orang murtad? Ibrani 6 ayat 4-6 berkata, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Saudara, kata murtad dalam bahasa Yunani adalah apostasia, atau berasal dari kata abs dan istamai, yang berarti memisahkan diri. Orang yang murtad itu sama artinya ia telah menyalibkan lagi Kristus dan telah melakukan penyangkalan iman kepada Kristus. Ada banyak orang percaya yang rela menyangkal imannya terhadap Kristus karena tergiur oleh iming-iming apa saudara? Harta, kekayaan, popularitas, jabatan, segala kemewahan dunia. Saudara, padahal apa yang ada di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Alkitab memperingatkan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35. Saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Jangan kita membangkitkan murka Tuhan dengan kita murtad, saudara. Artinya kita meninggalkan Kristus. Kita memisahkan diri dari kasih Tuhan. Kita meninggalkan karunia-karunia Tuhan. Kita meninggalkan keselamatan dari Tuhan. Hanya karena pergumulan, hanya karena sakit yang belum sembuh, hanya karena masalah menekan, hanya karena begitu banyak pencobaan, hanya karena ekonomi, hanya karena keuangan, jabatan mungkin, atau popularitas yang ada yang sedang kita raih, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Saudara, akhir zaman ini akan menjadi pertandingan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus? Apakah kita meninggalkan Tuhan ketika ada tekanan masalah di masa pandemi? Mungkin ke depan akan terjadi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita takut, membuat kita seperti kehilangan pengharapan.
Pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan bangkitkan murka Tuhan dengan kita meninggalkan Tuhan. Karena murka Tuhan itu saudara, ada suatu kemarahan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita sehingga kita tidak ada lagi pengampunan bagi kita. Tapi pagi hari ini mari sebelum itu terjadi, mari ingat kembali kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan saudara. Terus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, mungkin itu akan menguji imanmu, mungkin itu akan menguji kesetiaanmu kepada Tuhan. Mari tetap menang di dalam Tuhan. Minta Roh Kudus untuk kau tetap kuat setia kepada Tuhan. Apapun terjadi ke depan yang engkau masuk dalam pertandingan iman, sehingga engkau mungkin lelah, engkau letih, engkau lesu, engkau tidak bergairah lagi. Mari saudara bangkitkan imanmu dengan kau berdoa, membaca firman Tuhan, masuk komunitas dalam setiap komsel yang ada. Mari menjadi murid Kristus, mencari Tuhan setiap hari ini saudara, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang murtad, tidak meninggalkan kasih karunia Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saudara, pagi hari ini, marilah hari ini kita ingat, ketika nanti ada tekanan itu terjadi hari-hari ke depan, kita harus ingat bahwa Yesus sudah menyelamatkan, sudah mati bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, juru selamat dalam kehidupan kita, menjadi penolong bagi kita. Sekali kita membuat komitmen untuk mengikut Kristus, maka kita harus memegang komitmen tersebut sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman pagi hari ini. Tuhan, kami tahu banyak hal yang membangkitkan murka-Mu ketika kami melakukan hal-hal yang meninggalkan kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan penuntun kehidupan setiap hari ini, Engkau tetap meneguhkan iman kami sehingga kami tidak murtad, sehingga kami tidak membangkitkan murka Tuhan, tapi kami mendapat kasih kelimpahan dari Tuhan. Kami mendapat upah dari Tuhan, kami mendapat pertolongan Tuhan. Kami tetap setia taat sampai akhir hidup kami. Iman kami tetap kepada Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.